Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang takwa, ditetapkan istiqomah di dalam iman dan Islam, dan semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tidak pernah bisa terhindar dari salah dan dosa. Karena yang maksumun itu hanya insanun maksumun, insanun kamil, itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa. Dosa identik dengan al-maksiyah, kemaksiatan. Dan maksiat ini macam-macam. Maksiatul jawareh, maksiat anggota badan, dan juga maksiatul qalb, maksiatnya hati. Jadi jangan dianggap maksiat itu hanya bil jawareh, dengan anggota badan, dengan tubuh, dengan perilaku, tetapi dengan hati, perasaan, pikiran itu juga bisa menjadikan maksiat. Akan tetapi saya coba untuk mengajak teman-teman semua untuk membuka kitab Nasoil Ibad, yaitu pesan dari Sufyan Tsauri. Ya, Sufyan Tsauri ini adalah guru daripada Imam Malik rahimahullah. Jadi ada pesan nasihat yang sangat luar biasa dari Sufyan Tsauri. Kalau dalam kitab Nasoihul Ibad itu fi bayani alfad manbahati alal isti'ati liyaumil ma'ad. Kitabnya ini kitab Nasoihul Ibad, dan ini sudah masyhur dibaca dan dikaji, dipelajari di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, ya. Pada halaman yang ke-11 ya. Ini di halaman yang ke-11. Nasoihul Ibad di halaman yang ke-11, yaitu tentang maqalah at-tasi'ah. Itu maqalah yang ke-9. Wal maqalatu at-tasi'atu an Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-9 adalah nasihat dari Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa Syekhul Imam Malik. Beliau ini, Sufyan Tsauri ini adalah guru daripada Imam Malik rahimahullah, Imam Madhab. Beliau mengatakan begini: kullu maksiatin nasa'at an sahwatin ay kun nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha al maksiati. Sufyan Tsauri mengatakan segala sesuatu kemaksiatan yang muncul, ya, kullu maksiatin utai saben-saben maksiat nasaat kang cukul, setiap maksiat yang tumbuh an sahwatin dari sahwat hawa nafsu. Sahwat yang seperti apa? Kun nafsi ila syai', keinginan sesuatu untuk melakukan sesuatu, untuk menikmati sesuatu, ya, yang di situ berbentuk kemaksiatan, kedurhakaan, ya. Jadi suatu kemaksiatan atau dosa-dosa yang ditimbulkan karena kita menuruti hawa nafsu kita, ya, untuk mencari kenikmatan sesaat, misalnya berzina, minum minuman keras, mencuri, atau segala macam maksiat lah. Itu fa'innahu yurja ghufranuha, itu masih bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sekali orang yang mantan-mantan preman, mantan-mantan bajingan, mantan-mantan ahli maksiat, tapi diberikan Allah taubat, kemudian dia husnul khotimah, bahkan dia bisa menjalankan agama ini dengan baik, dan dia menggunakan sisa-sisa hidupnya, sisa-sisa umurnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi intinya segala kullu maksiatin nasa'at, setiap maksiat, ya, kullu maksiatin nasa'at an syahwatin, setiap maksiat yang tumbuh dari syahwat itu masih bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iso diharap-harap tobate. Walakin akan tetapi nih, wa kullu maksiatin nasa'at an kibrin aida wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha li'anna al maksiyata iblisa kana asluha al maksiyati minal kibri yas'amu annahu khairu min sayyidina Adam. Tetapi segala sesuatu maksiat yang nasaat, yang tumbuh dari rasa sombong, angkuh, kibir, takabur. Seperti apa takabur itu, sifat itu? Anta'wil fadli, dia menganggap dirinya itu yang lebih utama. Merasa dirinya paling merasa dirinya paling alim, paling baik, paling istimewa, paling unggul, paling segalanya. Pokoknya saya. Jadi ta'assub ananiyah, ta'assub kepada dirinya sendiri, fanatik pada dirinya sendiri, seakan-akan tidak ada orang lain yang lebih darinya. Sehingga sifat-sifat seperti ini bisa di dalam riwayat yang lain bahwa al-kibru itu, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghumdun nas, dan meremehkan manusia, menganggap orang lain itu rendah. Contoh seperti nah saya ini ulama Nusantara, asli kelahiran Nusantara, asli orang Jawa, asli orang Indonesia. Tidak butuh ulama-ulama yang pendatang. Mereka itu tidak lebih alim daripada ulama-ulama Indonesia. Merasa seperti itu. Ini bagian daripada kibir, daripada kesombongan. Tapi tidak sadar orang-orang yang seperti ini. Bahkan mungkin mereka ini punya gelar gus, punya gelar ulama, punya gelar kiai, ya, merasa bahwa dia menjadi pemilik yang memiliki otoritas penuh terhadap agama ini, seakan-akan yang memiliki otoritas penuh terhadap negeri ini, sehingga mereka menganggapnya orang-orang yang dari luar itu numpang semua di sini. Ingat, kalian ini, bahkan kita semua ini, semua numpang di bumi ini. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa memiliki otoritas sebagai pemilik negeri ini. Jangan pernah merasa memiliki otoritas penuh pemilik bangsa ini atau agama ini atau organisasi apapun. Jangan sombong. Kealiman kalian, kealimanmu yang merasa seperti itu belum apa-apanya dibanding iblis. Iblis aja lebih alim dari kamu, dari kita, dari kalian ini yang merasa sok-sokan. Jadi kemaksiatan yang semacam itu memang sangat sulit untuk diharapkan tobatnya. Karena kesombongan. Jadi masih mendingan pelacur, mantan pelacur, atau yang sekarang masih melacur, yang sekarang masih bermaksiat, yang sekarang ini masih fasik, itu masih bisa diharapkan tobatnya. Karena mungkin dia malah merasa bahwa saya ini hina, merasa dirinya itu penuh dosa, ngrumangsani. Tidak yang merasa wah, seakan-akan sudah punya tiket surga. Ya, ini hanya nasihat singkat, khususnya nasihat ini untuk saya sendiri pribadi. Syukur-syukur bisa bermanfaat, barokah, dan bagi yang mendengar bisa punya kekuatan untuk berniat untuk amal. Semoga kita terjaga, terlindungi dari sifat-sifat yang demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.